Gue pernah ada di fase dimana gue merasa jadi orang paling malas sedunia. To-do list kerjaan yang numpuk di laptop. Tiap malam merasa bersalah banget. Gue jadi mikir, gila, gue kok jadi nggak produktif banget ya? Dan akhirnya gue sadar, gue itu bukan males. Gue lagi di fase awal dari sesuatu yang lebih serius. Dan jujur, bisa ngebedain dua hal ini, itu nyelamatin karir gue. Di video ini, kita nggak akan ngomongin motivasi klise atau lo harus jadi lebih baik. Gue mau sharing ke lo 3 tanda pasti yang gue alami. Yang nunjukin bahwa ini bukan kemalasan biasa, tapi gejala burnout yang lagi ngintai. Tapi sebelum kita masuk ke gejala-gejalanya, ada satu jebakan mental yang dulu bikin gue stuck berbulan-bulan. Kalau kita nggak paham satu jebakan ini dulu, kita nggak akan bisa ngeliat solusinya dengan jernih. Dan di akhir video nanti, lo bakal berhenti nyalain diri lo sendiri. Oke, ini dia jebakannya, yang sekaligus jadi pembedanya. Dulu gue mikir burnout dan malas itu sama aja. Padahal beda banget. Yang gue pelajarin, malas itu seringkali pilihan. Gue masih punya energi, tapi gue memilih untuk menonton series dulu. Burnout itu bukan pilihan. Gue mau banget kerja. Gue tahu gue harus produktif. Tapi otak dan badan gue gak bisa diajak kompromi. Rasanya blank, kosong, bensinnya habis. Nah, kalau lu lagi fase burnout, lu mungkin relate sama 3 hal yang gue rasain ini. Tanda pertama yang gue rasain, gue jadi sensian banget dan sinisan sama kerjaan yang gue dapet. Gue inget banget, dulu itu gue excited banget setiap dapat kerjaan project baru. Pas udah di fase ini, dapat notif email aja udah males bacanya. Balas chat kerjaan aja udah muak banget rasanya. Rapat yang dulu gue anggap seru jadi berasa buang-buang waktu dan bikin kesel. Gue jadi gampang banget kesulut emosi. Temen kerja nanya baik-baik, gue jawabnya ketus. Bos ngasih feedback, gue langsung defensif. Gue sadar itu bukan karakter asli gue. Itu adalah mekanisme pertahanan diri gue. Karena gue udah terlalu capek secara emosional. Tapi itu baru serangan ke emosi. Tanda kedua ini menurut gue lebih bahaya. Karena ini nyerang fisik dan gue yakin banyak yang ngerasain juga kok. Tanda kedua itu capeknya nggak wajar. Ini bukan capek biasa habis lembur. Ini capek yang gue bawa sampai tidur. Dan pas bangun, capeknya kok masih ada. Gue tidur 8 jam? Mungkin 9 jam. Udah coba pakai siklus 9 bulan segala macem, tapi kok pas bangun rasanya masih capek ya. Tetap nggak ada tenaga. Kayak baterai HP yang dicas malaman, tapi keisinya cuma 10%. Itu karena badan kita stuck di mode bertahan, kita nggak benar-benar masuk dalam mode istirahat. Jadi, walaupun kita tidur, badan kita tetap nggak recovery. Oke, tanda pertama dan tanda kedua tadi mungkin masih bisa kita tahan. Tapi tanda ketiga ini, jujur ini yang paling bikin gua ngedown dan ngerasa insecure parah. Ini adalah tanda bahwa kita sudah masuk fase burnout yang sudah kritis. Tanda ketiga itu, gue merasa jadi bodoh banget. Tugas yang dulu gue bisa kerjain dalam waktu setengah jam sambil dengerin musik, pas di fase ini butuh waktu setengah hari. Gue bolak-balik baca email yang sama, tapi nggak ngerti apa isinya. Gampang banget ke distraksi. Brain fog-nya parah banget. Dan di titik inilah gue ragu sama diri sendiri. Apa gue emang sebodoh ini ya? Apa gue emang nggak sanggup lagi? Denger ya, kalau lu ngerasain ini, lu itu bukan bodoh. Lu bukan nggak mampu. Kapasitas kognitif kita lagi overload. Otak kita lagi demo untuk minta istirahat. Jadi, kalau lu relate dengan 3 hal tadi, pertama, gampang marah dan sinisan. Kedua, capeknya nggak hilang-hilang. Ketiga, ngerasa bodoh dan nggak kompeten. Tolong, please, berhenti nyebut diri lu males. Kita nggak males, kita cuma lagi kelelahan yang luar biasa. Kita mungkin sedang mengalami burnout. Dan langkah pertama untuk sembuh adalah mengakui kalau kita emang lagi nggak baik-baik saja. Mengakui itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah langkah pertama yang paling kuat. Tentu, nyadar doang nggak cukup. Kita butuh solusi. Di video selanjutnya, kita nggak berhenti di masalah. Gua akan sharing langkah-langkah praktis yang gua lakuin untuk mulai pulih. Bahkan tanpa harus resign. Sekarang gue mau denger dari lo. Coba share di komen dari 3 rasa tadi mana yang lagi lo rasain. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kita bisa benerin ini bareng-bareng.